Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 semuanya, apa kabar? Hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran agama Hindu hari ini. Materi yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini adalah Sapta Timira sebagai aspek diri yang harus dikendalikan. Anak-anakku semuanya, kita masih berada pada situasi COVID-19, untuk itu selalu tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan. Baik anak-anakku, supaya proses pembelajaran kita hari ini mendapatkan kelancaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap asana. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yunama Swaha. Pranayama. Karusudana. Om Sudamam Swaho. Om Ati Sudamam Swaho. Om Waktra Suda Yunamo Namah. Om Karna Suda Yunamo Namah. Sikap Amusdikarana, doa belajar mulai. Om Purwe Jato Brahmano Brahmacari Dharmam Wasana Stapa Soda Tistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Yestam Dewasca Sarwa Amritna Sakama. Om Santi 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 Om. Baiklah anak-anakku semuanya kelas 8 ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang Sapta Timira. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan tentang pengertian Sapta Timira. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian dari Sapta Timira. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan bagian-bagian dari Sapta Timira. Ya, baik anak-anakku ya, kelas 8 ya. Hari ini pembelajaran kita Sapta Timira sebagai aspek diri yang harus dikendalikan. Tujuan pembelajaran sudah kita share tadi. Ya, Ibu pengen melihat kalian memperhatikan sloka yang Ibu tayangkan ini ya. Beda Wakya yang Ibu ambil dari Sarla Samusaya 2. Manusah sarwa butesu wartate wai subasube asubesu sama wistam sube Swewa wakarayat. Artinya, di antara semua makhluk hanya manusia sajalah yang dapat melaksanakan dan membedakan perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Melebur perbuatan buruk menjadi baik, itulah tujuan hidup manusia. Nah ini sloka Sara Samusaya 2, anak-anak. Ya. Di antara semua makhluk ternyata manusia sajalah yang dapat melaksanakan maupun membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Sedangkan makhluk lain nggak bisa. Binatang nggak bisa membedakan mana baik mana buruk. Hanya manusia yang bisa. Nah ini ya. Kita lihat pengertian Sapta Timira itu apa. Sapta itu 7, Timira itu gelap. Maka Sapta Timira artinya 7 kegelapan dalam diri manusia. Ya. Jadi kalau kita berbicara Sapta Timira, berarti kita berbicara yang namanya susila. Susila, tingkah laku, bagaimana kita berperilaku. Perilaku itu ada subhakarma, ada asubhakarma ya. Subhakarma perbuatan yang baik, asubhakarma perbuatan yang buruk. Susila itu perilaku yang baik, asusila perilaku yang buruk. Nah ini, kalau Sapta Timira ini termasuk ke dalam apa? Asusila nana ya. Tidak patut kita lakukan, tapi justru harus kita hindari bersama. Tapi Sapta Timira ini selalu ada dalam diri manusia, tidak bisa hilang. Kenapa? Karena Sapta Timira ini merupakan musuh yang terdapat dalam diri kita yang dibawa sejak lahir ya. Jadi ini pula yang akan membentuk karakter manusia. Nah, tentu saja hal ini sangat sedikit membahayakan kalau kita tidak mampu untuk mengendalikannya. Maka dari itu bagaimana caranya kita berusaha untuk mengendalikan hal-hal yang bersifat timira ini anak-anak ya. Kita lihat Slokantara 21 anak-anak. Sura Saraswati Laksmi Ityata Madakaranam Madayanti Nacetamsi Saewa Purusomata. Keterangannya, yang menyebabkan orang menjadi mabuk 3 macamnya, yakni Sura yaitu tua, Saraswati yaitu pengetahuan, Laksmi yaitu kekayaan seperti emas dan perak. Itulah yang menyebabkan mabuk pikiran orang. Bila ada orang yang tidak kena mabuk karena tua, karena pengetahuan, karena kekayaan emas, perak, maka disebut dengan purusa atau manusia sejati. Bila ada orang yang demikian itu, benar-benar ia akan dicintai oleh masyarakat. Nah ini pernyataan yang ada dalam kitab Slokantara tentang yang namanya kemabukan. Ada 3 penyebabnya, yaitu Saraswati pengetahuan, Sura itu minuman keras, dan Laksmi itu kekayaan.
Kemudian dari kitab Niti Sastra kita lihat menyebutkan di sini ada 7 unsur yang dapat menyebabkan orang menjadi mabuk atau awidya. Ketujuh unsur tersebut disebut Sapta Timira. Yang pertama surupa, gelap karena wajah tampan atau cantik, dana gelap karena kekayaan, guna gelap karena kepandaian, kulina gelap karena keturunan, yohana gelap karena keremajaan, sura gelap karena minuman keras, kasuran gelap karena keberanian. Nah ini yang menyebabkan mabuk pikiran orang. Kalau kita lihat sekarang bagian-bagian dari Sapta Timira ada 7. Surupa, dana, guna, kulina, yohana, sura, kasuran. Kalau berdasarkan kitab tadi Slokantara, maka surupa itu apa? Mabuk kecantikan. Dana, mabuk kekayaan. Guna, mabuk kepintaran. Kulina, mabuk keturunan. Yohana, mabuk masa remaja. Sura, mabuk minuman keras. Kasuruan, mabuk keberanian. Nah ini Sapta Timira anak-anak. Kita lihat sekarang penjelasannya. Ya. Surupa itu gelap karena wajah tampan atau cantik. Dana gelap karena kekayaan. Guna gelap karena kepandaian. Kulina gelap karena keturunan. Yohana gelap karena keremajaan. Sura gelap karena minuman keras. Kasuruan gelap karena keberanian. Nah itu. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa Bumade sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bumade sampaikan bermanfaat bagi Anda sekalian semuanya. Dan apabila nanti ada pertanyaan bisa kalian chat Bumade lewat WA. Ya. Di sini Bumade simpulkan dulu materi pembelajaran kita hari ini adalah Sapta Timira. Itu merupakan 7 macam kegelapan yang merupakan bagian dari ajaran susila yang harus kita hindari. Ya. 7 macam kegelapan itu ada surupa, dana, guna, kulina, yohana, sura, kasuruan. Itu semuanya merupakan kegelapan. Gelap karena rupa cantik atau tampan, gelap karena kekayaan, gelap karena kepintaran, gelap karena keturunan, gelap karena keremajaan, gelap karena minuman keras, gelap karena keberanian. Nah ini harus kita hindari supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bersifat negatif. Ya. Baik anak-anakku, mari kita akhiri dengan Paramasanti bersama. Om Santi 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 Om. Kita berjumpa kembali minggu depan. Salam sehat.